Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. .8 FM Insan Mesra dimanapun mendengarkan. Tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-27. Tersisa beberapa kali lagi pertemuan kita untuk obrolan sore Ramadan bersama dengan Bang Ude yang membahas terkait iman dan Islam dengan tema-tema yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Coba menghubungi Bang Ude, mudah-mudahan bisa terkoneksi dengan baik. Ya, sudah terkoneksi. Oke, silakan untuk host. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kameranya? Ya. Oke. Bagus nih. Ya, sudah. Silakan. Bisa mendengar? Ya, oke. Diulangi. Ya, ulangi lagi. Ulangi. Enggak apa-apa kalau salah diulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di program obrolan sore Ramadan bersama dengan Bang Ude, walaupun secara virtual ya Bang Ude. Iya. Setiap harinya selama Ramadan kita akan terus mengulas tema-tema menarik seperti tema kita pada sore hari ini terkait sinergitas umara, ulama, dan masyarakat. Insan Mesra dimanapun berada, Anda dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Mesra Radio Parepare, mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 085395350907. Sebelum kita memulai dialog kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan Ananda Zikri untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ جُرُزٍ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْ أَنْعَامِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Ya, itu tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ananda Zikri. Selanjutnya sebelum kita membahas lebih jauh terkait sinergitas umara, ulama, dan masyarakat, Bang Ude, kita mau mendengar dulu Fadilah malam ke-28. Iya. Silahkan. Baik, Insan Mesra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insan mesra, sebentar kita berada pada malam yang ke-28 di bulan suci Ramadan. Kita hanya berhitung 1 hari 2 hari, insya Allah kita menuju ke 1 Syawal. Dengan tema sebentar malam, yakni sinergisitas umara, ulama dan masyarakat. Jadi ada 3 di situ. Kemudian adapun fadilahnya sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengangkat 1000 derajat untuk jadi surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 1000 derajat yang Allah berikan dan itu ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhitung 1 derajat itu adalah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia itu dengan tingkat ibadah yang dilakukan. Jadi misalnya gini, ada orang yang diangkat derajatnya sesuai dengan dalam Al-Quran, ya fa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi itu saja orang beriman dan orang berilmu diangkat 1 derajat di antara kalian. Jadi ini 1 derajat saja, artinya derajat itu mananya gini Bang Dimas Insan Mesra. Kalau kita misalnya menjabat sebagai wali kota, tiba-tiba orang menghargai kita, menghormati kita, itu menghormati karena jabatan, ya. Tapi apakah dia masih menghormati kita ketika kita pensiun? Kalau ada orang menjabat sebagai wali kota, lalu ketika dia pensiun, orang makin hormat sama dia, itulah yang disebut dengan derajat, ya. Tapi kalau dia sudah pensiun lalu orang tidak hormati dia, maka itu bukan derajat namanya. Dihormati dia waktu itu karena jabatannya saja. Jadi itu yang dimaksud dengan derajat. Kapan? Ketika dia beriman dan berilmu. Jadi didahulukan imannya baru ilmunya. Nah ini tidak. Kita ini hanya melaksanakan ibadah karena iman dan takwa itu 1000 derajat ya. 1000 derajat itu melampaui 1000 derajat itu luar biasa, itu bahkan ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian. Iya. Layanan telepon disiapkan dan juga kolom komentar melalui Facebook juga disiapkan ya. Ini sudah banyak yang bergabung, ada Indah, kemudian Taufik Akbar, Pak Kondan Radio E, Arfa Tiger, Masjid Nurul Hidayah, Lenungang juga katanya. Ada Fitriani Pawe dan Aldi Bro. Nah, kita berbicara terkait sinergitas umara, ulama dan masyarakat ini. Saya tadi tanya saya apa itu Bang umara? Apa itu umara? Umara itu pemerintah. Jadi gini kan, kalau kita berbicara umara dengan ulama, kan dalilnya jelas. Itu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, Rasulmu, dan pemerintah setempatmu. Jadi ini Allah itu memang berada pada posisi sebagai pencipta, sebagai khalik yang memang disembah. Kemudian Nabi itu berada pada posisi adalah makhluk yang Allah utus kepada umat manusia sebagai panutan. Dan dia rahmatan lil alamin. Nah, sekarang tidak ada nabi, ada namanya ulama. Jadi, itu makanya Nabi mengatakan al-ulama wirasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris nabi. Sehingga itulah yang kita dengarkan percakapannya, itulah kita dengarkan omongannya, nasihatnya, tempat kita untuk meminta fatwa kepada mereka. Nah, kalau yang disebut dengan pemerintah, itulah disebut dengan umara. Umara itu makanya ulama dengan umara selalu berdampingan. Umara dengan ulama itu selalu seiring sejalan. Makanya setiap pejabat, gubernur, wali kota, presiden, menteri selalu ada staf ahli. Makanya di negara kita dalam tiap kecamatan, dalam tiap kabupaten selalu ada namanya MUI. Dan itu perwakilan daripada ulama. Makanya itu di tingkat nasional juga ada seperti itu. Makanya dia selalu sebagai kontrol sosial, ya, ulama itu. Maka kalau ada hal-hal yang dianggap perlu untuk difatwakan, maka difatwakan. Iya kan? Kita angkat telepon dulu Bang Ude. Oke. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ini saya bertanya sama Pak Ustaz. Iya. Apa itu? Silakan Bu. Apa boleh kita salat tasbih di rumah atau di masjid Pak Ustaz? Dan apakah sama niatnya kalau salat tasbih
di rumah dengan di masjid secara berjamaah. Oh iya, iya, iya. Ya, makasih. Ya, Oke. jelas Bang Ude. Oke, jelas. Oh ya, saya kurang jelas. Ya, gini. Kalau kita bolehkah kita sholat tasbih di rumah? Boleh. Bahkan beberapa riwayat menganggap bahwa lebih afdal sebenarnya itu sholat sunnah di rumah. Cuma kenapa kita di masjid berjamaah? Itu karena kita mau rame. Yang kedua, kita mau syiar di situ. Jadi, kalaupun kita laksanakan di rumah, silahkan. Laksanakan di masjid juga tidak ada masalah. Cuma niatnya, kalau kita di rumah, itu hanya mengucapkan usolli sunnata tasbih raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Itu kalau kita di rumah, itu lapas niatnya. Tapi kalau kita di masjid karena kita berjamaah, kita makmum, maka disebut dengan makmuman. Usolli sunnata tasbih raka'ataini makmuman lillahi ta'ala. Jadi begitulah niatnya kalau kita sholat berjamaah. Kalau kita imam ya diucapkan dengan imaman. Kalau kita makmuman. Kalau kita sendiri adaan lillahi ta'ala. Itu salat tasbih 4 rakaat. 4 rakaat ya. 2 kali salam. Tapi diambil 2 rakaat. Maka salat tasbih ini sangat dikuatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mampu setiap hari, maka setiap minggunya atau Jumat saja. Kalau tidak bisa setiap minggunya, maka per bulannya. Setiap per bulan tidak bisa, maka sekali setahun. Kalau tidak mampu sekali setahun, minimal sekali dalam seumur hidupnya. Itu salat tasbih. Maka yang dibaca itu sesudah bacaan salat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada juga yang meriwayatkan menambah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berdiri itu tasbihnya 15 kali. Setiap pergantian gerakan salat, maka dibaca tasbih 10 kali. Kecuali pada saat kita mau ruku pertama awal, itu dibaca 15 kali. Selebihnya itu 10, 10, 10, 10, sampai kita salam, kemudian bangkit lagi untuk melaksanakan 2 rakaat yang mencukupi 4 rakaat. Nah, demikian Ibu. Ya, jelas Bu ya. Yang lain silakan. Kita menyapa ada Bang Abdillah yang sedang monitor dan juga Pak Dr. Kamal ini sedang monitor. Burhan Halhaj Nur juga sedang monitor. Bang Ude, sekarang kan biasa kita dengar tadi ayat yang Bang Ude atiullah wa atiur rasul 6. Kadang menjadi pertanyaan ini kepada masyarakat, pemerintah yang seperti apa yang harus dituruti, karena terkadang ada keputusan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan agama seperti itu. Bagaimana itu Bang Ude? Iya, di situ kan ada kalimat dan ada kata waw di situ, Bang Dimas. Jadi makanya di situ dijelaskan atiullaha wa atiur rasul wa ulil. Kan di situ wa ulil amri minkum. Itu kata waw dan pemerintah sudah paham. Makna oleh ulama di sini kata waw adalah dan kata kalimat penghubung, artinya selama pemerintah itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka taatilah. Maknanya kalau pemerintahmu menganjurkan engkau bermaksiat, maka jangan ditaati. Tetapi bantalah dengan cara yang bijaksana. Itu maksudnya. Tapi selama aturan itu sejalan dengan ajaran Islam, sejalan dengan aturan dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka untuk tidak mentaatinya itu juga berdosa. Karena dia adalah menganjurkan kita dalam kebaikan. Tapi kalau dia menggiring kita untuk melakukan kemaksiatan, maka itu tidak boleh ditaati. Itu makanya kalimat di situ disebut dengan kata kalimat penghubung dengan kata waw. Wa ulil amri minkum. Jadi kuncinya di situ, selama dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka taatilah. Ya. Sebagaimana pemerintah-pemerintah kerajaan-kerajaan yang dulu di zaman nabi-nabi itu, kenapa Allah utus para nabi? Karena sudah terjadi ketidakadilan dalam suatu konsep masyarakat. Sudah terjadi kemaksiatan yang berlangsung dan itu perlu ada pencerahan yang diturunkan oleh Allah melalui yang namanya nabi. Sebagaimana Fir'aun itu sudah melampaui batas sehingga diutuslah Nabi Musa alaihissalam untuk memberikan pencerahan kepada Fir'aun. Nah, itu maknanya seperti itu. Jadi pemerintah ini perlu untuk diluruskan pemahamannya tentang konsep sebuah negara. Maka di zaman itu diturunkanlah Nabi. Karena masyarakatnya memang sudah tidak terkontrol lagi, sudah melampaui batas dan keluar daripada ajaran yang sesungguhnya. Nah, gitu yang dimaksud, ya.
Ya, Demikian. ada komentar Bang Ude dari Bapak Iya. Kamaluddin Kadir. Bahas sedikit soal lebaran yang sudah ditentukan for Kopimda, sementara ada juga yang mau buka untuk lebaran, ada yang mau lebaran. Iya. Ya. Nah, gini, ini kan ah, searah pemerintah- dengan yang tadi Bang Ude. Iya. Ulil amri Iya, minkum. Cok. Iya, ulil amri minkum kan? Iya. Artinya gini, bedakan pemerintah dengan organisasi. Kalau saya ditanya, misalnya kan ini kita di Mamuju ini, sudah tanya, kapan lebaran Ustaz? Saya bilang, 1 Syawal, itu aja. Iya. Cari aman. Nggak ada masalah kan? Ya, jadi 1 Syawal itu yang mana? Itu yang jadi persoalan. Apakah 1 Syawalnya itu hari Rabu atau 1 Syawalnya itu hari Kamis? Kan gitu. Misalnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya. Kenapa antara pemerintah dengan organisasi ini berbeda? Ya karena berbeda dalam konsep melihat hilal. Misalnya organisasi Muhammadiyah misalnya menentukan derajat hilal itu adalah 1 derajat. Berarti dia menganggap bahwa ketika sudah terlihat bulan 1 derajat itu, maka dianggap itu sudah hilal. Sementara dalam ru'yatul hilal, pemerintah itu mensyaratkan adalah 3 derajat. Kalau 3 derajat berarti bukan bayang-bayang lagi. Berarti dia sudah hilal. Makanya dari sinilah sehingga terjadi perbedaan. Nah, andai kata kita mau tegas dengan baik, maka pahamilah satu. Apa itu? Ingat, bersatu itu wajib, sementara lebaran itu sunnah. Pilih mana? Mau yang sunnah, mau yang wajib. Kan itu kan yang dilendikan oleh Pak Maftu Basumi dulu Menteri Agama. Bahwa yuk bersatu itu wajib, lebaran itu sunnah. Kenapa selalu bertentangan dengan hal lebaran sementara kita tidak mau bersatu? Karena persatuan itu adalah kewajiban. Harusnya itu yang kita pegangi. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan selalu memperbesar perbedaan. Di zaman Soeharto, itu yang saya ingat, di zaman Soeharto selama 30 tahun memerintah itu 1 kali saja orang berbeda lebaran. 1 kali saja. Selebihnya tidak ada. Ya, tapi setelah ini kita dalam hal toleransi, dalam hal moderasi beragama, ya memberikan ruang yang begitu besar sehingga bisa diakses oleh siapa saja. Akhirnya ya kita bebas saja menentukan lebaran sekian, tidak lagi kita berdasarkan kepada apa yang ditentukan pemerintah. Akhirnya ada masyarakat di Jogja yang lebaran tanggal 5. Ya. Kan ada kan gitu. Ya, ini juga yang saya mau tanyakan ini bagaimana ini Ustaz? Kan Itu kan dia salah langsung jauh. menelpon Tuhan ini. Itulah artinya yang begini yang harus kita cegah dengan baik. Pemerintah harus punya ketegasan dong seperti ini. Bedakan ya dengan makna la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Yang dimaksud la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama itu adalah di luar Islam. Anda non muslim, kami tidak paksakan untuk masuk ke dalam Islam. Tapi ketika Anda sudah masuk Islam, kita paksakan. Kenapa? Karena sudah ada kewajiban. Anda sudah berikhtiar. Anda sudah berikrar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anda sudah menyatakan saya taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ketika Anda tidak sholat, maka kita paksakan. Ayo sholat. Kenapa? Jangan sampai Anda bermaksiat, Anda ditimpa musibah, Anda ditimpa bencana, Anda ditimpa bala, kami juga ikut kena. Kenapa? Karena kami melakukan pembiaran. Iya. Inilah makanya harus kita luruskan dengan baik. Maka di sini kita butuh ketegasan dari orang-orang yang pemangku jabatan yang menentukan kebijakan, itu harusnya dipertegas seperti ini, ya. Dari apapun kita pakai, maka ingat bersatu itulah yang wajib. Iya. Oke, bagaimana kita menyikapi adanya perbedaan ini sebagai masyarakat? Di satu sisi ini udah menjadi penetapan pemerintah, misalnya hari Rabu 1 Syawal. Sementara organisasi Islam juga berpegang pada prinsip pribadinya. Bagaimana kita menyikapi? Jelas tidak bisa dipertemukan itu Bang Dimas, karena memang beda metode. Bisa saya dipertemukan kalau mereka bisa misalnya tetap memakai metode itu, tetapi ya biarlah. Artinya ada jalan seperti ini. Misalnya saya organisasi massa sudah menentukan bahwa lebaran itu tanggal misalnya tanggal 9 ya, hari tanggal 10 hari Rabu misalnya. Rabu, ya. Saya lebaran di situ, tapi pemerintah tanggal 11. Oke, jalan satu-satunya boleh saja. Tidak usah batalkan saja puasanya, ya.
Misalnya sebentar malam kan 29, Iya. ya. Besok malam 30 misalnya. Tapi yang pemerintah masih 29. Iya. Nah, sekarang bagi organisasi yang menentukan itu, kalau mau legowo, itu pun kalau mau misalnya, silahkan tidak usah berpuasa, nanti besoknya lebaran sama-sama. Kan itu jauh lebih baik lagi kan, tidak ada masalah. Tapi keyakinannya beda. Itu kan 2 Syawal kalau saya, sementara pemerintah baru 1 Syawal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah melaksanakan puasa, lalu disuruh sahabat melihat hilal. Ya, gimana? Kita terima dulu telepon kak. Terima dulu. Oke. Bunyi Nanti terus Ki. nanti host ingatkan kalau ingat. Oke. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengapar Lembang lagi diguyur hujan. Oh iya kak. Oh iya. Kami juga di sini. Bang Aldi, di Mamuju juga ini sudah mulai hujan. Pare-pare juga tadi agak mendung. Oke. Saya kira ada fenomena gerhana matahari ya tanggal 8 ya, 3 hari itu. Itu oleh Badan NASA. Oke, Pak Aldi silakan. Begini ya. Oke. Ini apa namanya? Panggilan-panggilan seperti Andre Gurutta, Oh iya. Al Mukarram, Iya, ulama, iya. kiai. Yang paling umum itu Al Ustaz. Halo Ustaz. Ya. Iya. Sekarang kan hanya dengan memantau perkembangan agama di YouTube atau di sosial media bisa dipanggil Ustaz. Iya. Iya. Yang mana yang paling tertinggi ini? Ya, belum lagi masuk dibilang wali. Wali ya, wali. Nah, kadang-kadang juga itu demikian tadi ceramah disampaikan oleh Al Mukarram. Ini semua bisa dijelaskan mana semua apa arti semua ini. Iya. Ya, kira-kira itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak Aldi, sama mesra, Ustadz itu guru. Orang yang memberikan ilmu, yang mengajar, ya, itulah disebut dengan ustadz. Ustadz itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah guru, ya. Kalau dia kiai, berarti orang yang dituakan bahwa dia punya ilmu agama, ya, yang bisa memberi nasihat. Kemudian kalau dia adalah Andre Gurutta, itu pemanaan kalimat dalam bahasa Bugis. Jadi setingkat dan selevel dengan kiai. Kalau di Jawa itu disebut dengan Gus. Ya. Gus berarti itu keturunan kiai, anak kiai. Jadi kiai itu punya anak laki-laki, itulah digelar dengan Gus, ya. Pakai Gus itu. Kemudian ada wali. Wali itu orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa-doanya itu terhubung karena dianggap wali karena memang ada tingkatan ibadahnya, ada tingkatan zikirnya yang dia selalu pakai dan dia selalu jalankan itu sehingga dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini saja itu dijaga oleh 4 namanya wali kutub, ya, wali kutub itu. Nah, itu yang paling banyak wali itu di daerah Maroko. Ya, banyak wali di situ. Kadang-kadang orangnya biasa-biasa aja tapi ternyata dia tidak pernah berhenti berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detik, setiap saat terhubung terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu wali. Kemudian yang paling tinggi sesungguhnya kalau merangkum semua ini, kalau wali itu khusus ya. Kalau dia ulama, ulama itu sudah terkooptasi semua. Ustaznya, kiainya, Andre Gurutta, ada semua di situ. Ulama. Makanya ulama itu menguasai beberapa bidang ilmu pengetahuan, baik ekonomi, baik psikologi, baik ilmu arudi, mantik, bahasa Arab, kemudian ilmu tafsir, ilmu balaga. Jadi 9 ilmu dia kuasai itu yang namanya ulama. Kalau ustadz, enggak. Dia hanya satu saja secara umum. Kalau kiai, enggak juga. Tetapi dia hanya menguasai hanya sedikit-sedikit. Tapi kalau ulama, dia bisa kuasai semua. Karena disitulah fatwanya yang dibutuhkan. Ada yang menguasai bidang tafsir, ada yang menguasai bidang arudi, mantik, bahasa Arab. Itu semua dikuasai semua. Itu ulama ya. Makanya itu lebih tinggi penyebutannya di sini adalah ulama. Kenapa? Karena memang Nabi mengatakan al-ulama'u wirasatul anbiya. Ulama itulah pewaris Nabi. Karena memang ilmunya di situ. Ulama yang mana? Itulah ulama yang ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada ulama yang takut kepada Allah, itulah yang harus diikuti. Itulah yang harus kita dengarkan pahwanya.
itulah yang harus kita dengarkan yang namanya petua-petuahnya dan nasihatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan ulama, kiai dengan ustaz dan Andre Guruta. Kalau Andre Guruta itu penyebatan hanya orang Bugis saja. Oke, begitu Bang Aldi. Oke, mudah-mudahan dimengerti. Kita ke telepon dulu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz, karena Pak Ustaz Iya. tadi mengatakan jatuh 1 Syawal pada tanggal 10 menurut Muhammadiyah. Jadi Iya. kalau jatuh 1 Syawal untuk NU, Pemerintah? tanggal 11 yang Iya. untuk semuanya. Saya kan puasa di tanggal 11. Jadi saya harus lebaran di tanggal 10. Tapi saya tidak bisa tinggi silaturahmi di keluarga kami yang ini lebaran pada tanggal 11. 11, Jadi iya. yang mana benar Pak Ustaz? Lebaran tanggal 10 atau lebaran tanggal 11? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau mengenai silaturahminya itu tidak masalah. Kalau kita yakin dan kita ikut kepada yang tanggal 10, silahkan lebaran, tetapi nanti silaturahminya di tanggal 11. Tidak ada masalah yang seperti itu, tetap silaturahminya jalan dan kapan dan di mana saja. Itu tidak ada ketentuan. Tapi kalau lebarannya kan sudah ada ketentuan misalnya. Ya, makanya saya kisahkan itu hari bahwa Rasulullah SAW itu pernah lebaran di tanggal 2 Syawal. Ya. Karena waktu itu Nabi menyuruh sahabat itu di hari ke-29 puasa. Tiba-tiba disuruh lihat, diutuslah beberapa sahabat untuk melihat hilal. Tapi ternyata tidak kelihatan hilal. Maka apa kata Nabi? Itu kan dalilnya, itu hadisnya yang populer itu. Apa kata Rasulullah? Cukupkan atau genapkan puasamu sampai 30 hari. Ya. Dan dasarnya begitu. Nah, pernah Nabi mengatakan genapkan puasamu sampai 30 hari. Jadi sementara dia berpuasa, sudah tarawih malamnya, besoknya puasa, lalu tiba-tiba tengah hari, siang hari ya, tengah hari itu, sekitar duhur lah, kelihatan hilal. Langsung hilal kelihatan. Lalu apa kata Rasulullah? Batalkan puasamu, besok baru lebaran. Gitu seperti itu modelnya. Lebarannya tanggal 2. Berarti memang iya, lebarannya tanggal 2. Berarti memang ada potensi itu memang kita berbeda. Dan ada potensi memang bahwa orang bisa lebaran di tanggal 2 Syawal. Oleh karena kita melihat hilalnya itu agak-agak beda. Makanya ibu yakin yang mana, silahkan diikuti. Lana amaluna walana amalukum. Makanya kalau saya aman-aman saja, saya tidak punya pengetahuan ke sana, tidak punya ilmu tentang menentukan lebaran, maka gampang saja kan. Saya serahkan kepada pemerintah yang di situ ada ahlinya, ada tokohnya di situ, ada orang-orang berilmunya di situ, dan seluruh unsur stakeholder itu dalam pemerintahan Republik Indonesia ada semua, mereka bersidang itu besok. Maka tunggu saja sidangnya. Kalau saya, tapi kalau ibu misalnya mau ikuti yang tanggal 10, silahkan, tidak ada masalah. Sesuai dengan keyakinan ibu. Makanya kenapa Allah mengatakan bahwa janganlah engkau malaisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Nah, saya enggak tahu ilmunya itu. Makanya saya lebih baik ikutlah kepada yang lebih punya wewenang menentukan 1 Syawal itu, karena mereka ada orang-orang berilmu di sana. Yang meskipun kita tidak menutup juga bahwa di organisasi juga punya orang-orang yang berilmu di situ. Iya. Cuma beda saja dalam penafsiran. Tetap kita hargai dan kita hormat bagi yang melaksanakan di tanggal 10. Ya. Okay. Tapi ada wacana bahwa kemungkinan besar kita akan bersamaan ya tanggal 10. Oke. Bang Ude, terkait penetapan Lebaran ini, kemungkinan besar kita akan bersamaan pada hari Rabu. Ini kan ada juga komentarnya Pak Dr. Kamal, bisa dibacakan? Iya.
Target Silakan. tempat lebaran pemerintah lewat Forkopimda sudah ditetapkan beberapa lapangan untuk kebersamaan Iya. umat. Sementara ada juga yang mau buka di salah satu masjid. Ini kalau waktunya bersamaan 1 Syawalnya. Bagaimana itu Bang Ude? Ini kan Iya, siar di situ harusnya ya. sementara ada Iya. yang ada Harusnya ego. yang diikuti pemerintah, harusnya diikuti pemerintah. Kenapa mereka mau buka masjid sendiri-sendiri? Kalau bersamaan misalnya, satu fenomenanya apa? Fenomena apa? Kenapa dibuka? Karena yang selalu dipermasalahkan adalah uang celengan. Kan di situ Ji punya. Padahal enggak seperti itu. Kenapa pemerintah buka lapangan? Itu kan melihat persatuan. Tutup masjid sekitar wilayah lapangan Andi Makassau. Itu kan lebih tepat. Dan saya sudah lihat surat edarannya. Oh, bagus ini. Di Kecamatan Bacu Kiki Barat misalnya, dibuka lapangan ini. Di Bacu Kiki dibuka Sumba Minangai misalnya. Bahkan Masjid Terapung saja ditutup. Kan gitu. Iya. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti, dan itu as-sunnah Nabi, perintah Rasul SAW, bahwa Nabi kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha selalu pakai lapangan. Tanya lu, kenapa dipakai lapangan? Karena melihat bahasa persatuan umat Islam. Kok kalau ada masjid yang masih tutup, itu ngeyel namanya, bantah pemerintah. Masjid boleh dibuka kalau dalam keadaan cuaca buruk. Kan itu ada jianunya, ada solusinya. Tapi kalau sudah ditetapkan buka, jangan tutup, jangan buka masjid, tutup masjid, buka sekitar yang berdekatan dengan lapangan. Kenapa? Kita mau lihat persatuannya umat Islam. Orang-orang di luar Islam itu bisa gentar ketika mereka bertakbir, bertakmin kepada saat di lapangan. Mereka takut berbuat macam-macam kepada umat Islam. Kenapa? Senggol Karena dikit mereka bacot. gentar ketika iya, faktor itu saja. Tidak ada berani macam-macam. Tapi kenapa kita selalu diobok-obok? Padahal kita mayoritas. Karena kita selalu terkotak-kotak. Tidak punya bahasa persatuan. Selalu menganggap dirinya paling benar. Ini harus ada penegasan. Kalau begitu. Kan sudah ada surat edaran. Kan? Micawe Pak Dewa makar ki berarti ngeyel. Iya. Kita angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya mau tanyakan Pak Ustaz tentang Iya. anak yang lahir di malam takbiran itu Iya. mesti dikeluarkan zakat fitrahnya. Iya. Iya, itu Pak Iya. Ustaz. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Ada memang waktu-waktu mengeluarkan zakat yang wajib ya. Waktu wajib itu adalah waktu ketika sudah masuk malam, begitu maghrib, sudah masuk 1 Syawal sebenarnya. Itu sudah waktu yang paling bagus di situ. Waktu yang wajib masuknya. Jadi sebelum batasnya, sebelum khatib naik mimbar. Sebelum khatib naik mimbar. Itu waktu afdal ya. Makanya kalau ada anak lahir di malam takbiran, atau kan tidak usah malam takbiran, ada anak yang lahir di waktu subuh, ya, pada saat orang mau lebaran, subuh, jam 5 subuh dia lahir, sebelum khatib naik mimbar, itu tetap wajib dikeluarkan zakatnya. Begitu juga kalau ada orang meninggal di bulan Ramadan, masuk maghrib, tiba-tiba masuk Ramadan, dia meninggal waktu Isya, maka tetap wajib dikeluarkan zakatnya, karena dia sudah sampai pada tahap Ramadan. Itu tetap dikeluarkan itu, Pak ya. Pak Chandra, kalau ada anak yang lahir di malam takbiran ataukah di waktu subuh 1 Syawal, itu tetap dikeluarkan zakatnya karena dia sudah berada pada bulan Ramadan, dan itu sudah ketentuan tetap mengeluarkan zakat ketika sudah sampai di Ramadan. Itu zakat fitrah, bukan zakat mal ya. Zakat fitrah yang dimaksud di sini. Kalau zakat mal, biar bukan bulan Ramadan, bisa juga dikeluarkan. Yang penting sudah sampai nisab dengan haulnya. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi. Melalui WhatsApp. Kenapa malah itu pemerintah berubah-ubah keputusannya Pak Ustadz? Yang dulu patokannya 2% hilalnya, kemudian berubah lagi 3%. Terus ini kalau bersama dia lebaran. Sebenarnya pemerintah di sini bukan hanya Indonesia. Itu ketentuan dari negara-negara ASEAN sebenarnya. Ya. Jadi itu kan ada tanggapan bahwa ketika masih 2 hilal itu, dua derajat itu masih dianggap sebagai bayang-bayang. Belum terlalu kentara apakah memang itu bulan atau tidak. Maka itu dipatok itu seampil negara-negara ASEAN, termasuk Brunei, Malaysia, Filipina,
Myanmar yang ada tabir umat Islamnya, termasuk Singapura, itu sepakat bahwa 3 derajat itulah yang dimaksud dengan hilal. Karena biasanya 2 derajat itu masih dalam keadaan yang dimaksud dengan bayang-bayang. Ya, bukan berubah-ubah ya, tetapi hanya memperjelas ketentuan hilal yang sesungguhnya. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, soal santet Ya. yang bisa membunuh korbannya, apakah termasuk dosa besar? Apa itu? Santet pembunuh. Oh, santet. Iya. Oh iya, dosa besar itu. Dan itu 40 tahun tidak diterima sholat dengan doanya, dianggap sebagai orang yang musyrik ya. Yang seperti itu. Artinya, kenapa dia jalankan seperti itu? Karena dia, misalnya gini, yang dijalankan itu adalah berkoalisi dengan jin, berkoalisi dengan setan. Makanya itu dianggap sebagai dosa besar, menyantet orang sampai membunuhnya. Itu dianggap dosa besar itu. Dari 75 dosa besar, salah satunya adalah santet yang dilakukan oleh orang sampai korbannya itu meninggal dunia. Iya. Kalau pelet Pak Ustaz, ada mempelet sampai jatuh cinta? Pelet itu sama sebenarnya, dan itu tidak akan pernah memperoleh kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat. Tapi yang dianjurkan oleh agama adalah doa. Makanya itu selalu kita baca doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini doa bagusnya ini bagian jomblo. Kalau Anda masih jomblo, ini berarti tadi malam itu kalau Lailatul Qadar turun, kalau Anda jomblo berarti Anda jomblo selama 1000 bulan. Iya. 5 tahun dah apa dek, nak kena leka bocoran bangun dek. Agaknya ini dibaca, ini bagian jomblo baca, kalau jodohnya jauh didekatkan, kalau dia didekatkan dipertemukan, itu setiap antara maghrib dengan isya. Bagi mereka yang baca yang suami istri yang belum punya anak, mudah-mudahan Allah kasih anak. Bagi mereka yang punya anak, lalu selalu dibaca ini doa tadi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka dijadikan kegembiraan kepada anaknya dengan keluarganya, dan itu menuju kepada keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Gitu. Iya. Doa yang bukan pelet ya. Doa. Oke, silakan. Tania teh poci ipinungangi. Iya. Ya, kita tunggu Pak Mulyadi tadi ini telepon, tapi Pak Ustaz masih memberikan penjelasan. Magai Pak Dokter. Magai Pak Doa. Ngeyel dikit. Ngeyel. Silakan. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya artinya Pak Ustaz, saya tidak ikut kepada organisasi Muhammadiyah. Walaupun saya tahu bahwa Muhammadiyah lebih duluan daripada NU. Muhammadiyah lahir tahun 1912 dan NU lahir 14 tahun sesudahnya. 1926. Jadi duluan mana? Artinya duluan Muhammadiyah. Tapi saya tidak ikut dua-duanya. Yang saya ikuti sekarang, di mana artinya kita mengambil kesimpulan bahwa kita ikut kepada dari mana asalnya itu Islam. Kalau kita tidak mengatakan Arab Saudi, berarti kita berhadap ke sana. Artinya kalau lebaran kita juga ikut lebaran. Puasa di sana kita juga ikut puasa di sana karena buktinya kan Muhammadiyah duluan tarwih, jam 2 tarwih juga. Jam 9 baru tarwih. Baru tarwih artinya Arab Saudi, berarti kita lebih duluan, bukan dia yang ikut, bukan kita yang ikut kepada dia tetapi kita yang ikut kepada artinya dia mengikut kepada kita. Iya. Kita duluan beda 4 jam di Indonesia dengan Arab Saudi beda 4 jam Jakarta. Jadi pasti artinya kalau kita mau mengacu kepada Yusuf Aparsan, lebih baik kita mengacu kepada Arab Saudi dari mana asalnya Islam. Jadi daripada kita bentor-bentor seperti ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bentrok ini Pak. Cuma pemahaman kita yang kita mau perbaiki. Gini dasarnya ya. Muhammadiyah NU itu sama satu nenek moyang sesungguhnya dari satu guru. Mereka juga satu antara kakak adik antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Hasyim Asy'ari. Satu guru juga sama-sama berguru. Kemudian mereka menyebarkan membuat organisasi yang memang latar belakangnya berbeda karena berbeda latar belakang budaya. Sementara Hasyim Asy'ari misalnya itu lebih mementingkan kepada bagaimana budaya itu diislamkan. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bertemu dengan orang-orang di Jogja yang suka memecahkan kendi di jalan, lebih banyak animismenya. Tapi kebijakannya
beda. Nah, disitulah sehingga ada perbedaan dalam memahami ajaran Islam. Tapi kok sama? Nggak, mereka tidak pernah bertengkar. Ya, cuma kita orang-orang di bawah selalu mempertahankan pendapat lalu menganggap pendapat itu yang paling benar. Nah, itu beda. Nah, sekarang kalau kita merujuk ke Arab Saudi, tidak salah, tapi harus diingat, tidak semua yang di Arab Saudi adalah Islam. Iya. Kan harus patokannya di situ. Bahwa memang Nabi diutus ke masyarakat Arab Saudi. Artinya antara Arab Saudi dengan Indonesia kan beda 5 jam. Iya. Lalu kalau kita mau mengikuti ke sana, kalau dia lebaran, kita lebaran, berarti kita ada ke lebaran orang jam 1 malam. Kan tidak ada, makanya besoknya pi. Kan gitu. Begitulah kebijakan yang harus kita lihat. Sementara, ingat, pemerintah Arab Saudi yang notabene duta besarnya di sini saja. Apa kata Raja Arab Saudi? Ikuti pemerintah setempatmu. Kan yang harus jadi patokan pemerintah. Jangan kau ikuti pemerintah di Arab Saudi. Kenapa? Karena kau tidak bermukim di Arab Saudi. Kau bermukim di Indonesia. Begitu kebijakannya Bang Dimas. Jadi bukan ego kita yang harus kita tampilkan. Bahwa pendapat ini yang paling benar. Tidak. Tetapi kita harus melihat situasinya. Kan ada dalil yang dipakai. Itu disebut dengan ulil amri. Ya, ini yang sering saya ingat kalau wukuf ini Bang Ude. Kadang kan jadi persoalan itu karena perbedaan waktu yang 5 jam ini. Iya, orang sudah wukuf. Mau kita mau lebaran juga? Enggak. Artinya nanti muncul fajar baru kita lebaran. Karena kalau kita misalnya kita di sini jam 11, dia sudah subuh di sana. Jam 11 pagi kita di sini, dia sudah subuh. Kan gitu. Tapi memang tidak bersamaan. Makanya itulah yang dilihat memang adalah metode adalah hilal karena perbedaan waktu yang tidak sama. Jadi di sini kita harus bijak. Makanya kalau saya nggak punya ilmu ke sana, oke, saya sudah ikut ke pemerintah karena memang dalilnya sudah jelas. Apa dalilnya ya? Ikuti pemerintah setempatmu. Sementara orang-orang yang misalnya duta besar Malaysia untuk Indonesia, duta besar dari negara-negara ASEAN ada di Indonesia, mereka pasti ikut kepada pemerintahnya karena mereka sudah diwanti-wanti ikuti pemerintah setempatmu. Selesai. Kan gitu, aman kan? Tidak ada lagi perdebatan. Makanya meskipun dalam perbedaan ini ada ilmu yang kita dapat. Makanya itu apa kata Nabi? Ihtilafu ummati ala rahmah. Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat. Siapa yang dikatakan rahmat di sini? Kalau orangnya sama-sama memahami agama. Tapi kalau orang tidak memahami agama lalu mereka berbeda pendapat, ya hasilnya kan berselisih paham. Hasilnya kan bertengkar. Hasilnya kan putus silaturahmi. Kan gitu. Nah itu yang kita hindari. Jangan sampai. Makanya silahkan. Makanya pemerintah mengatakan, yuk perbedaan ini, ayo mari kita berlapang dada menerima perbedaan ini. Kan itu kenapa? Karena yang dipentingkan adalah silaturahminya. Nah, itu juga yang digelendingkan pada saat orang-orang yang di Jogja, yang Masjid Auli itu, yang lebaran, ya mau tidak mau pemerintah hanya mengatakan ya hargai perbedaan ini. Kan gitu. Kenapa? Karena kita tetap mau menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu yang wajib adalah persatuan, bukan lebarannya. Artinya yang bijak kita perlu memahami bahwa dua organisasi ini semua punya pegangan kuat ya, tanpa harus saling menyalahkan. Iya. Semua punya pegangan kuat, semua punya potensi, semua punya dalil, semua punya dalil. Dalil hisabnya ada, dalil ruqyatnya ada, dan itu masing-masing mempertahankan dalil itu. Ya, cuma perbedaannya hanyalah perbedaan dalam melihat bulan. Berapa derajat dianukan oleh Muhammadiyah itu 1 derajat sudah hilal. Tapi kalau pemerintah itu 3 derajat baru bisa hilal. Itu saja perbedaannya. Ya, dan ini tiap tahun kita selalu bahas yang seperti ini, tidak pernah habis-habis. Ya, tiap tahun kita seperti ini. Begitu di rumah aku Bang Ude. Muhammadiyah tapi kalau makan-makan ikut bos. Cari apa? Ya. Yang penting jangan awal puasa Muhammadiyah. Soalnya di sini bukan masalah Muhammadiyahnya dengan NU-nya, ya. Ya meskipun yang menempati posisi menteri itu adalah misalnya dari NU. Tapi bukan itu yang harus kita lihat. Yang kita lihat di sini adalah pemerintahnya. Ya meskipun tidak menutup kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Teman-teman di studio. Silakan. Masya Allah. Yang pertama terkait pelaksanaan sholat Lailatul Qadar. Perlu diperjelas ini Pak Ustaz bahwa di hari keberapa
sebenarnya itu sholat Lailatul Qadar. Karena ada juga pesan-pesan bahwa di 10 terakhir sholat Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa sholat Lailatul Qadar itu bertepatan bahwa turunnya Al-Quran, Pak Ustaz. Sehingga perlu memang diperjelas karena kebanyakan orang bawa di hari ke-27. Sehingga banyak yang berbondong-bondong pergi sholat sambil beli air minum, beli apa, beli ini. Sehingga perlu dijelaskan di sini Pak Ustaz bahwa sholat Lailatul Qadar itu tujuannya apa dan amalannya seperti apa. Itu yang pertama Pak Ustaz. Yang kedua, pemerintah yang mana sebenarnya yang kita harus akui? Apakah pemerintah sekarang atau yang dulu terkait pelaksanaan sholat id dipusatkan di lapangan Sumpah Minangai? Ada juga yang mau sholat di Masjid Terapung. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya perjelas dulu nih Bang Ude. Kalau saya pemerintah yang kita ikuti adalah pemerintah yang sekarang. Karena yang sekarang yang memerintah kan. Sekarang yang berkuasa. Ya, yang seperti itu. Tetap artinya mereka tidak juga melakukan kezaliman kepada kita secara terang-terangan, tidak. Di situ ada self controlnya adalah Kementerian Agama. Alhamdulillah, tetap itu dilaksanakan undang-undang kebebasan menjalankan agama bagi pemeluk agama masing-masing. Kemudian yang kedua, sholat Lailatul Qadar. Ini pernah sebelum juga, mungkin dijawab Bang Ude, saya mau tanya, adakah sebenarnya ini? Karena kemarin Bang Ude sudah jelaskan bahwa sebenarnya tidak ada yang itu kan sholat lail. Bagaimana itu Bang Ude? Maksudnya gini. Iya, yang dimaksud sebenarnya Lailatul Qadar itulah sholat lail. Kalau teman-teman di sini di Mamuju ya, budaya mereka di sini Mamuju adalah setiap malam ganjil, misalnya 21, mereka sholat tasbih, mereka sholat taubat, lalu mereka sholat witir tutup itu. Begitu juga malam ke-23, begitu terus sampai malam ke-27, 29. Asal malam ganjil mereka sholat lail. Nah, kalau di Parepare yang banyak dipusatkan di malam ke-27. Kenapa 27? Karena itu ditengarai ancang-ancang datangnya Lailatul Qadar itu malam ke-27. Ini berdasarkan hadis bahwa malam ganjil, tapi tidak ditentukan apakah malam ke-27 asal malam ganjil. Kemudian yang kedua dalil yang dipakai adalah makna surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Itu digadang-gadang bahwa matematika Lailatul Qadar itu adanya di 27. Lailatul Qadar itu hurufnya adalah 9. Lalu Lailatul Qadar disebutkan 3 kali. Berarti 3 kali 9, 27. Sehingga itu banyak menganggap bahwa malam ke-27 itulah turunnya Lailatul Qadar. Tapi sholatnya bukan namanya sholat Lailatul Qadar. Namanya sholat lail. Apakah dia tahajud? Apakah dia tasbih? Apakah dia sholat taubat? Tapi mengkhususkan sholat Lailatul Qadar itu dalilnya daif, lemah. Ya. Tapi kalau fenomena yang berkembang di Parepare, itu saya lihat postingan beberapa teman, itu ramai. Tidak ada masalah, silahkan. Karena itu adalah syiar. Bagus. Karena dulu kita tidak pernah melaksanakan seperti itu. Sekarang sudah berkembang, alhamdulillah. Mereka menambah pemahaman lagi. Oh ternyata kalau Ramadan 10 terakhir itu ramai. Artinya mereka melaksanakan sholat. Cuma saja jangan mengeluarkan suara dari masjid. Cukup dari dalam saja. Sebab kadang-kadang itu bisa mengganggu juga tetangga kita yang mungkin ada istirahat, ada yang non muslim di situ. Ya, kita tidak hidup dalam satu komunitas umat Islam toh. Seandainya misalnya kayak kita di Arab Saudi tidak ada masalah. Ya, 1 kali 24 jam orang tidak pernah tidur karena ibadah. Meskipun hanya istirahatnya hanya sebentar. Ya. Itu pun mereka tidak mengeluarkan suara kecuali dengan suara azan saja. Dengan pada saat dia sholat. Kita di sini terlalu euforia. Iya. Mau beribadah tengah malam, apa ngaji nih tengah menit. Kanya mau kemana ngaji Bang Budi? Makanya mau kemana ngaji? Mangga pakul lagu nas, nah putar speaker tua, si garu-garu makanya jangan. Tidak boleh, kita harus bijak. Artinya hargailah telinga-telinga saudara-saudara kita. Yang boleh saja mereka bukan Islam, tapi mereka menghargai kita puasa. Tapi hargai juga dia kalau dia istirahat. Itu yang harus kita perbaiki. Sehingga ada namanya nilai tenggang rasa di antara bertetangga. Ada penghargaan. Bukan karena bisa menghargai orang-orang yang di luar Islam. Lalu kenapa kita tidak bisa mengikuti kepada itu? Nah itu maksudnya. Ya. Jadi silahkan saja karena itu adalah syiar.
ibadah yang kita lakukan boleh, tidak ada masalah, ya. Karena ini sudah euforianya luar biasa, maka ya siapa tahu keyakinan kita memang kalau kita ibadah itu berarti 1000 bulan kita melaksanakan ibadah atau 84,5 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Silakan laksanakan ibadahmu tanpa mengganggu kepentingan ya, orang-orang sekitarnya. Jangan pernah mengganggu ya. Itu saja. Yang kita himbau jangan sampai mengganggu orang-orang di sekitar kita ketika kita beribadah. Iya. Tete 10-2 mau ini masih gina. Jangan, kasihan. Oke. Ya, masih ada waktu kita 7 menit ini Bang Ude. Mungkin masih ada tambahan terkait tema kita hari ini. Iya. Jadi kalau ulama, umara. Diteruskan dulu yang tadi peristiwa yang Rasul terkait apa itu yang sudah selesai ke Bang Ude? Yang... Sudah saya jelasin. Nabi kan yang sampai dia lebaran di tanggal 2 Syawal kan? Ya. Karena baru melihat hilal di siang hari. Nah, sehingga waktu itu Nabi batalkan puasanya. Lalu mengatakan besok kita lebaran. Hari ini kita boleh batalkan puasa. Karena tidak ada lebaran di tengah hari, maka besoknya baru dia lebaran. Jadi memang ada peristiwa bahwa Nabi pernah lebaran di tanggal 2 Syawal. Karena hilalnya tak nampak, maka nanti kelihatan setelah siang hari. Maka Nabi batalkan puasanya, lalu dia lebaran. Nah, itu juga boleh dilakukan misalnya. Sebagaimana himbauan kalau misalnya, Menteri Agama dulu. Tapi Bang Ude, tapi kalau misalnya ini kan kayak ada perbedaan begitu, sudah pasti ada perbedaan. Bisa tidak teman-teman yang lebih awal itu mengundur saja sholat idnya untuk kita bisa lebih ramai, lebih siar di hari yang kedua? Bisa saja kalau mereka mau, bisa saja mereka mau mundur di sama-sama dengan pemerintah. Asalkan mereka tidak terlalu meyakini bahwa inilah 1 Syawal, bukan yang di pemerintah. Tapi kan mereka berkeyakinan, kenapa kita mau lebaran di 2 Syawal? Yang gitu kan. Yang jadi masalah di situnya. Yang jadi masalah adalah as-salatu ala waqtiha. Ketepatan melaksanakan sholat. Ya saya undur di 1 Syawal, saya keyakinanku di sini. Sementara saya mau lebaran di pemerintah, sementara itu sudah 2 Syawal keyakinan saya. Itu yang tidak bisa ketemu. Ya, tidak bisa ketemu. Bisa saja ketemu kalau misalnya ya sudah bahwa penentuan masuk Ramadan, penentuan hari Lebaran itu tidak diberikan wewenang kepada organisasi, tetapi harus pemerintah yang menentukan. Selesai. Bisa saja seperti itu. Kalau pemerintah mau. Selesai bola-bola. Tapi semua ini mah selesai bola. Sudah tertulis the end ya, seperti itu kan modelnya. Apa Sidim itu pasti tepat waktu teh Bang Ude buka puasa bawang iya kemas tempat dan lain-lain sakat jarak tepat waktu buka puasa bawang dan itulah acara yang paling tunggu-tunggu buka puasa adalah azan maghrib. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada katanya. Ada komen? Ini yang bergabung ada Devi, Baharlina, Ririn, Abdurrahman, Pak Mugafir Yunus, Ibu Esti juga terima kasih semuanya. Jadi memang seharusnya tidak harus menjadi perbedaan yang besar ya Pak Bang Ude ya. Iya, jangan dibesarkan. Ya. Yang harus kita cari persamaannya. Itu saja kuncinya, meskipun kita berbeda dalam pelaksanaan ibadah puasa, tapi kita tetap sama-sama puasa. Iya. Kita berbeda dalam lebaran, ya tetap sama-sama kita lebaran, tidak ada masalah itu yang begitu. Iya. Ya, jangan diperbesar perbedaan. Ya. Yang harus kita adalah cari persamaannya. Itu tadi, persamaannya sama-sama di lebaran. Itu. Oke. Kita closing saja. Ya, ada 3 menit Bang Ude. Boleh silakan. Oke. Baik, insya Allah sebentar malam kita berada pada malam ke-28 di bulan suci Ramadan dengan tema sinergisitas umara, ulama, dan masyarakat. Umara dalam artian pemerintah yang melindungi masyarakatnya, mengayomi masyarakatnya, ulama sebagai kontrol sosial, sebab dalam hadis Nabi dikatakan qiwamud dunya bi arba'in, dunia itu tegak karena al-ilmul ulama, karena ilmunya ulama. Tapi ketika ulama diangkat, maka itu termasuk dalam salah satu ciri daripada kiamatnya dunia. Kemudian bagaimana dengan masyarakat? Masyarakat tentu butuh wejangan, butuh patokan, butuh panutan, baik dari ulama maupun dari yang namanya pemerintah, sebagai pemangku jabatan yang bisa melindungi masyarakatnya. Dan sebentar malam, fadilahnya malam ke-28, yakni siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya 1000 derajat di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian, bila itu bikal hidayah, minallahil musta'an wal istiqlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dialog kita pada sore hari ini bersama Bang Ude untuk 2 hari terakhir nih. Iya. Mungkin masih ada 2 kali. Untuk 2 hari terakhir, besok kita bertemu lagi di jam yang sama. Program ini dapat Anda dengarkan kembali di channel YouTube Radio Mesra Parepare atau di 102,8 FM pada pukul 6 pagi. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat Lebaran, Bang. Selamat. And now, Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.